Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, jalla 'anil syabihi wal wazir, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Salawatullah wa salamuhu 'ala rasulil basyirin nadhir wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man amana bitanzil, amma ba'd. Akhwani fid din, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu. Semoga dengan semangatnya kita menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakum. Kembali kita bermajlis untuk melanjutkan kajian kita, bacakan Kutaib 1000 lebih sunnah Nabi SAW yang bisa kita praktikkan dalam sehari semalam. Kita lanjut pada judul yang baru, yaitu Salat menghadap sutroh. Sutroh atau pembatas yang kita letakkan di hadapan kita, atau mungkin itu adalah dinding, ya. Atau ketika kita sholat berjamaah, maka yang pakai sutroh adalah imam. Ini semuanya dibahas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Idza shalla ahadukum", apabila salah seorang dari kalian sholat, halaman 43, "fal yusalli ila sutroh", maka hendaknya dia sholat di hadapannya itu ada sutroh atau pembatas. Maksudnya, ya, tidak tepat apabila seorang muslim sholat di hadapannya tidak ada pembatas, akan tetapi los, ya, tidak ada pembatas sama sekali. Ini tidak tepat, ini menyelisihi sunnah. Jadi sunnahnya kita sholat di hadapan kita itu ada sutroh. Ya, ketika kita sholat sendiri, maka kita mengupayakan sutroh. Kita bisa sholat di hadapan kita ada dinding, atau sebagian kita biasanya memilih di belakang tiang, begitu ya. Dan masjid kita ini tidak ada tiangnya. Atau seperti yang disediakan oleh para DKM, ini mimbabil ikhtiar, seperti yang ada di hadapan kita itu ada sutroh. Nah, sutroh ini tidak ditentukan secara rinci bahannya atau bendanya, maka dia umum, pembatas, di mana kurang lebih ukurannya itu 1 hasta. Ada yang mengatakan 1 jengkal cukup, ya, seperti di kutip kita ini. Tapi banyak mengatakan 1 hasta seperti ini. Kalau 1 jengkal kadang-kadang terlalu pendek, ya. Rupanya kalau 1 jengkal, tas kecil kita udah cukup. Nah, mungkin ketika kita tidak mendapati satu benda yang ukurannya 1 hasta, maka 1 jengkal itu cukup. Itu menurut kutip yang kita kaji malam ini. Kemudian jarak tempat kita berdiri
dengan sutroh ini itu sama dengan jarak antar shaf depan dan belakang, gitu. Dimana ketika kita sujud paling bagus masih ada sisa 1 jengkal. Jadi tidak persis ketika kita sujud sutrohnya itu pas menempel di ujung kepala kita, tidak. Nah, ketika itu diterapkan baik dalam sutroh atau ketika kita membuat shaf, kadangkala kaki makmum yang ada di depan kita mengenai kepala. Mungkin ada yang pernah mengalami ya, yang di depannya itu mungkin kakinya digigit oleh nyamuk, dia geser sedikit, ketika sujud kena kepala orang yang ada di belakangnya. Nah, ada jarak kurang lebih satu jengkal. Ini yang paling tepat. Kemudian Nabi kita Rasulullah SAW menyebutkan di sini penekanan wal yadnu minha. Hendaknya dia mendekat dari sutroh itu. Nah, kita lihat masjid-masjid kita ketika sholat berjamaah telah usai. Ketika kita ingin untuk sholat sunnah ba'diyah, biasanya baris atau shaf yang ada di belakang imam itu mencari sutroh, ya kan? Nah, ketika shaf pertama itu berada di sini, ya, berarti berdirinya di situ. Ini kan tempat sujud yang dikelarkan karpet tipis lurus ini. Nah, ketika dia akan sholat sunnah, tadi posisi dia ketika sholat berjamaah di situ, berarti sutrohnya sudah berjarak jauh. Jarak antara dia dan sutroh mungkin 3 meter. Yang seharusnya tadi 1,5 meter. Menjadi berapa? 3 meter. Nah, ini jauh. Apabila kita mengacu kepada hadis ini, wal yadnu minha, maka hendaknya dia maju. Karena di sini tadi imam salat sunnah atau salat fardu berjamaah sudah selesai, para makmum yang ingin salat sunnah ba'diyah dia boleh maju. Dan tempat-tempat ini tentu bukan tempat yang terlarang. Kadang-kadang kita canggung mau salat sunnah itu di posisi samping kiri kanan imam, apalagi di dekat mihrab. Ini rasa-rasanya agak sakral. Kita mungkin merasa belum tepat berdiri di dekat atau di tempat berdirinya imam. Tidak ada masalah. Bahkan ketika seorang makmum yang telah selesai melakukan sholat fardu, imamnya pergi sholat di belakang atau bergeser, dia boleh sholat di tempatnya imam pada saat ya sholat berjamaahnya telah selesai. Ya, karena sebenarnya tempat berdirinya imam itu bukan hanya imam yang boleh pakai di luar waktu sholat berjamaah. Ya, kembali menjadi milik umum, milik kaum muslimin, ya kan? Seperti itu. Boleh. Ya. Sehingga kita tidak pernah mendapati ada satu larangan atau ada qaid keterangan bahwasanya sajadah ini hanya diperuntukkan oleh imam. Nah, ketika kita tidak mendapati sutroh, la ba'sa, kita maju. Nah, ini kita bisa coba. Apakah ketika kita sholat sunnah karena ingin mendekat dari sutroh, pada akhirnya kita mengambil posisi imam, di mana imamnya sudah tidak ada, sudah selesai, sudah mungkin mundur, apakah nanti ada pengurus masjid yang menegur? Kalau sama-sama ngerti, tidak mungkin ditegur. Nah, jabah kita dengan jabah imam sama-sama bersih, sama-sama suci. Kecuali kita tidur di situ. Nah, ini mungkin pasti ditegur. Tapi kalau sholat silahkan. Nah, kalau kita tetap berdiri di situ, terus kita langsung qiyam, kita takbiratul ihram, maka jarak kita dengan sutroh itu jauh.
Di hadis ini sebutkan wal yadnu minha, hendaknya dia mendekat. Baik, apa yang terjadi ketika kita sholat tanpa ada sutroh? Ketika ada orang lalu lalang lewat berjalan di hadapan kita, maka itu dihitung orang yang memutus shaf kita, karena tidak ada pembatas. Berbeda halnya ketika ada sutroh pembatas. Kapan dia disebut memutus shaf kita? Kalau dia melewati jalan antara kita dan sutroh. Tapi kalau di balik sutroh maka tidak. Kalau los berarti setiap yang lewat itu dihitung lewat di depan kita. Baik. Kemudian wala yada ahadan, jangan sampai dia membiarkan seorang pun yamurru bainahu wa bainaha, dia mendapatkan tugas untuk menghalangi, tidak membiarkan orang melewati atau lewat di depannya antara dia dan sutroh itu. Nah, menjaga jarak antara kita dan sutroh ini gampang kalau dekat. Kalau jauh misalkan di posisi ini, kemudian sutrohnya di tempat apa? Lampu. Nah, ini tidak bisa kita jaga. Ya, seandainya ada orang lewat, kita memberi isyarat, dia tetap lewat karena belum tentu dia menoleh. Tapi kalau sutrohnya dekat, dengan memberikan isyarat seperti ini, orang yang faham bab sutroh dia akan merubah haluannya. Nah, kemudian terdapat beberapa keterangan bahwasanya dibolehkan kita mungkin sampai menghalangi bahkan mendorong orang yang lewat. Tapi di sini perlu kita perhatikan karena penerapan syariat atau sunnah itu sifatnya bertahap. Kita melihat lingkungan kita, apakah kita tinggal di lingkungan yang memahami hukum ini atau tidak. Kalau tidak, ini bisa menjadi apa? Fitnah. Walaupun sifatnya fitnah sementara, toh nanti pada akhirnya orang akan mencari tahu hukumnya. Kenapa si fulan yang paling rajin ke masjid itu kalau ada orang lewat dihalang-halangin, padahal dia sholat? Kan sholat itu tidak boleh bergerak. Dia bertanya, akhirnya ada yang jawab. Tapi sebelum itu pasti menjadi fitnah sesaat. Kemudian yang kedua, nah kadang-kadang kalau itu langsung kita terapkan, ini berbahaya, memunculkan marah dan dendam. Karena orang tidak faham, dia halangi, tetap lewat, dia pukul dadanya, itu teringat terus dia, 10 tahun ke depan dia ingat. Rupanya segitunya mengamalkan sunnah. Toh saya kan belum tahu. Walaupun hikmahnya saya jadi tahu, tetapi rasa sakitnya masih ada. Itu pernah kami alami waktu dulu seumuran Hafiz. Mana Hafiz? Ya, masih mau ke SD. Karena habis kajian umum di tempat kami, Syekh lalu tahu ya di Lombok Timur itu banyak orang. Nah, ada yang sholat sunnah. Karena kita anak-anak pengen cepat keluar, langsung aja terobos. Pas ada orang berdiri sholat sunnah, dihalangi sekali sudah pas. Tapi kita gak langsung paham. Usia segitu kan, gak langsung nangkep. Tetap maju, kena dipukul. Sampai sekarang masih ingat. Nah, bukan hanya 10 tahun, berarti lebih. Tidak ada masalah, tapi mungkin di tempat-tempat yang sifatnya dakwah sunnah belum semarak, ya, hal-hal seperti ini belum tersampaikan, orang-orang menuntut uzur, menuntut permakluman. Nah, ini perlu kita ketahui. Kenapa demikian? Karena sejatinya syariat Islam itu bertahap. Syariat kita yang mulia dibawa oleh Nabi yang paling diakui akhlak kebaikannya oleh bangsanya. Itu pun tidak Allah kasih Al-Quran 30 juz secara utuh. Nih, Al-Quran 30 juz, besok langsung amalkan semua. Nah, pasti masyarakat tidak kuat, ya. Ketika kita melihat misalkan qiyas bagaimana khamr itu diharamkan, kan bertahap.
Nah, kita juga sunnah-sunnah yang sifatnya detail, mungkin di situ akan ada fitnah sesaat kalau kita langsung ya 100% gas. Nah, di situ membutuhkan apa? Permakluman, sikap bijak. Maka cukup kita halau, mungkin dia belum paham, tetap juga dia lewat, ya sudah. Toh sutrah itu kata para ulama tidak sampai kepada taraf wajib. Tapi bagaimana kita menjaga manakala kita mampu, di luar kemampuan kita, ya tidak perlu juga sampai dorong-dorongan. Saya pernah mendengar salah seorang ustadz ya, termasuk kita, beliau mungkin menerangkan sisi teori dan hukumnya, boleh didorong. Tapi kalau kita lihat penerapan di lapangan kan menjadi rumit. Mungkin kita yang sholat tadinya tumakninah ya, khusyuk, berusaha, habis dorong-dorongan mungkin udah ngos-ngosan, fokusnya kemana-mana. Nah, akan banyak hal yang berkaitan dengan hal itu. Oleh sebab itu, sekali lagi kita ingatkan, penerapan sunnah itu sifatnya kita bisa bertahap, karena segala sesuatu terkhusus syariat itu dimulai dengan edukasi. Nah, maka diberitahu, kalau belum tahu maka di situ ada uzur, memberikan permakluman ya. Kita maklumi, tidak langsung mungkin bisa kita berlakukan seperti tadi. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan sutroh. Yang pertama, sutroh ini bendanya tidak ditentukan secara rinci atau persis. Bisa kayu ya, atau seperti ini. Dulu kayu itu bisa ditancapkan karena sebagian besar masjid itu masih tanah atau pasir. Nah, sekarang kalau kita bawa kayu dari rumah, prioritas misalkan 30 cm, daripada repot, kadang-kadang masing-masing punya pengalaman merasa sulit mencari sutroh, kalau ditaruh berdiri pasti jatuh. Bawa yang seperti itu nggak masuk ke tas kan gitu. Mau pakai tiang, tiangnya terbatas, cuma 4 orang yang dapat. Ya, maju ke depan. Ada yang memilih sholat sunnah di rumah, itu juga bisa. Taib, jadi untuk sutroh ini dipermudah. Yang ingin menjadikan meja ini sebagai sutroh bisa, atau mimbar itu, atau apa saja dia mendekat dengan dinding, itu sudah termasuk sutroh. Kemudian tinggi sutroh itu yang kedua disebutkan di sini sekitar 1 jengkal. 1 jengkal ini pendek banget ya. Jengkal kita ada 2, ada ini jengkal pendek, jengkal panjang. Ini pun masih pendek. Nah, tapi kalau kita tidak dapat 1 hasta, kita bisa pakai yang 1 jengkal. Kemudian di sini diberikan satu gambaran seperti bagian belakang pelana. Yang gak bisa membayangkan pelana, di situ ada ini ya, tempat berkuda ya. Bisa coba lihat sama beliau, sama antum ya sekarang ya. Kita coba diukur. Nah, kurang lebih seperti itu. Memang kalau pelana ya 1 jengkal ya. Baik, kemudian jaraknya dari posisi kita berdiri tadi kita sebutkan seukuran ya 1,5 meter, atau tidak bisa diukur dengan meter seperti itu karena beda orang, beda tinggi badan ya. Maka yang paling tepat adalah kalau kita sujud masih ada sisa kurang lebih 1 jengkal ya. Jangan sampai ketika kita sujud posisi kita dan sutroh itu pas. Nah, kalau agak renggang dikit kepala kena, jadi dikasih jarak. Baik, kemudian berikutnya sutroh ini disyariatkan manakala kita sholat berjamaah, maka yang pakai sutroh itu cukup imam. Berarti sutroh makmum mengikuti sutroh imam. Nah, disebutkan begitu pula dengan yang masbuk. Karena orang masbuk hukumi berjamaah.
kan sudah dapat jamaah, betul ya? Sisanya misalkan 1 rakaat, 2 rakaat, tidak perlu dia pindah mencari tiang atau bergeser mencari punggung temannya. Seandainya dia tetap sholat berdiri tempat semula dan orang-orang di hadapannya sudah pada bergeser, itu sebagian menyebutkan ini masih mengikuti sutroh berjamaahnya. Baik. Kita pernah melihat sebagian teman-teman kita karena masbuk ya, kemudian dia ditinggalkan sama punggung makmum di depannya, bingung dia, jadi renggang, kiri kanan tiangnya jauh, kalau melangkah mungkin sampai 7 langkah, ya sudah berdiri di situ. Nah seandainya pergi orang yang di depan dia tempat dia sholat, kemudian masih ada orang di sampingnya. Nah, kalau sekedar bergeser sedikit ini masih boleh. Masih boleh, ya. Baik. Yang kedua, ketika kita sholat sendiri. Di sini biasanya kita agak bingung mencari sutroh. Karena pengurus masjid juga pasti tidak menyediakan stok yang banyak. Ada biasanya kita lihat 3, 7, ada yang belasan, tetap akan kurang. Ya tadi diusahakan ya. Kalau mentok ya nggak dapat gimana caranya. Tapi ingat itu tidak sampai pada taraf wajib. Kemudian sutroh imam ini sutroh bagi makmum. Ini yang kelima. Nah kaitannya dengan sutroh ini ada beberapa manfaat yang disebutkan. Yang pertama ini mencegah batalnya sholat apabila nanti ada hal-hal yang kalau dia lewat sholat bisa dihukumi batal. Contohnya keledai, anjing hitam misalkan. Walaupun kalau kita lihat masjid-masjid kita udah jarang, bahkan tidak mungkin. Ini mungkin kalau kita sholat outdoor, kita lagi camping di satu rimba hutan, kita tidak pernah tahu siapa saja penghuninya. Kita nggak tahu karena kita tidak mengawasi setiap saat. Biasanya teman-teman panahan itu suka camping, cari tempat yang agak-agak jauh. Nah kita mengalami hal itu ketika misalkan sholat di tempat terbuka, itu banyak jejak kaki, kita nggak tahu 100% dipastikan bukan anjing hitam, wallahu a'lam. Makanya tidak usah ditahu apa yang akan lewat dan seterusnya, pakai sutroh, selesai masalah. Atau keledai, ada keledai di tempat kita? Tidak ada. Baik. Kemudian manfaat berikutnya, sutroh mencegah mata memandang ke sana kemari. Ketika kita sholat, kita berdiri, arah pandangan kita ke arah tempat sujud. Ketika di situ ada sutroh, berarti mentok. Kalau tidak ada pembatas, bisa jadi kemana-mana. Nah, pembatas ini kan perlu sebagai tanda fokus, sebagai isyarat aba-aba. Ya, di mana-mana kalau kita melihat, apalagi membidik, disuruh fokus, mesti ada tanda supaya mata itu mengunci, betul ya? Nah, sutroh itu seakan-akan mengunci pandangan kita. Kalau sutroh nggak ada, bisa jadi agak naik lebih jauh 5 meter seterusnya. Kalau ada sutroh itu mengingatkan kita nih sampai sini. Kita lihat tempat sujud kita, di situ ada sutroh. Jadi manfaatnya, hadisnya tidak menerangkan seperti itu, tetapi muallif penulis menambahkan faidah di antara manfaat sutroh. Kemudian berikutnya, sutroh ini dapat membantu kita untuk lebih konsentrasi dan fokus. Ini kita sampaikan tadi. Baik, kemudian kita lanjut pada judul berikutnya, masih berkaitan dengan sholat. Disebutkan oleh muallif sholat sunnah yang dikerjakan sehari semalam. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Jadi yang
paling besar upahnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma min abdin yusolli, tidaklah ada seorang hamba salat lillah karena Allah. Jadi di sini ada dua hal kaitannya dengan niat. Kalau niat itu dibahas pada ranah ya akidah keimanan, maka di sini yang dimaksud adalah ketulusan, keikhlasan, betul ya? Kepada siapa kita persembahkan ibadah tersebut. Kalau niat dibahas pada ranah fikih, maksudnya adalah al-qasd, kesengajaan. Itu sholat sengaja apa lagi ngigong gitu. Oh dia sholat niat, berarti sholatnya ini nilainya ibadah. Tapi kalau dia sholat ternyata judulnya latihan sholat, ini sholat atau bukan? Bukan. Apa yang membedakan nih? Niat tadi. Nah ini babnya fikih ya. Jadi kita ulangi, kadang-kadang orang bingung. Jadi ketika berbicara niat, seringkali dua yang dimaksud atau salah satu dari keduanya, tergantung nanti babnya apa. Kalau bab iman maka yang dimaksud adalah keikhlasan. Anda sholat ikhlas atau tidak, karena Allah atau bukan. Yang kedua maksudnya adalah sengaja atau tidak. Kalau sengaja dihitung ibadah, kalau tidak maka bukan ibadah. Contoh, ketika kita junub, terus bangun-bangun kaget ternyata na'udzubillah air sudah setinggi 1 meter masuk ke rumah kita. Karena kaget kita lompat dari tempat tidur, basah semua. Niat kita tidak ada sedikit pun untuk mandi junub. Status kita masih tetap junub. Tapi kalau ternyata kita ada niat, wah saya niat mandi junub, kita lompat, basah semuanya, itu sudah sah mandi junubnya. Walaupun ini bukan mandi junub yang 100% sesuai SOP. Tapi seandainya seseorang sudah kena air, seluruh bagian tubuhnya didahului niat, itu sudah sah. Misalkan dia terjatuh, di bawah itu ada air mungkin setinggi 2 meter. Sudah jatuh baru niat, tidak bisa tinyelam lagi. Tapi pas masih melayang dia niat, ini kejebur itu sudah terhitung. Itulah kehebatan niat dalam bab fikih ya. Jadi serupa amalannya disertai niat jadi ibadah, tidak disertai niat maka tidak dihitung ibadah. Nah, jadi seorang muslim manakala sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Kalau hari itu disebut sendiri maksudnya 24 jam. Kalau disebutkan hari dan malam 12 jam. Nah, seperti kalau iman disebut sendiri masuk Islam, kalau Islam disebut sendiri masuk iman. Kalau disebut dua-duanya masing-masing punya definisinya tersendiri. Nah, kalau dia sholat dalam sehari ya, fintai asyrata rakaat, 12 rakaat. Nanti orang bingung, berarti siang aja dihitung, malamnya enggak. Jadi maksudnya sehari semalam. Tatawu'an ini adalah sholat tatawu, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Pasti Allah bangunkan baginya rumah di surga. Yang sholat 10 tahun 12 rakaat tiap hari, nanti tahun ke-11 ambil rumah di Grand City. Mau nggak? Mau nggak? Wah, maulah. Pasti naik-naik lagi harganya 10 tahun ke depan. Ini di surga. Masalahnya kita belum lihat surga. Nah, disinilah kita beradu keyakinan. Ini udah pegang kunci rumah di surga. Salat tatawwu 12 rakaat dalam sehari semalam. Ini tidak berat ya. Kita masing-masing sudah melakukan menjalani sholat rakaat
ya sholat 2 rakaat sholat sunnah itu kira-kira berapa menit yang sering kita terapkan? Sampai 5 menit? Tak sampai. Bismillah sudah ya. Ini salah satu jalan kita mendapati rumah di surga. Kita bisa istiqomah sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Nanti disebutkan apa saja yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib. Atau disebutkan au illa bunyalahu baitun fil jannah. Ini sama artinya, atau dibangunkan baginya rumah di surga. Setiap kita mulai dan kita berusaha istiqomah, nah rumah kita dibangun di surga. Disebutkan pada halaman 47 apa yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib. Di sini 4 rakaat sebelum sholat zuhur qabliyah. Kalau waktu kita panjang, kita masuk tahiyatul masjid, betul ya? Atau sebagian orang kita lihat sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Sholat sunnah di rumah, karena dia hafal masjid ini pasti gak akan meninggalkan dia. Iqomahnya itu ada durasi yang sudah ditetapkan. Di kampung-kampung untung-untungan ya. Tergantung mood imamnya. Kadang imamnya datang cepat. Pengalaman kami kadang-kadang imamnya harus diketok. Terjadi ya. Nah kalau di masjid-masjid sekarang, apalagi di kota, kalau sudah bunyi, ditengok-tengok imam yang biasa nggak ada diganti dengan imam yang lain. Betul ya? Nah jadi kita bisa atur entah sholat qobliyahnya di masjid atau di rumah. Berarti ini sudah 4. Kemudian rakaat-rakaat berikutnya 2 rakaat ba'da zuhur. Assalamualaikum. Kita berzikir berdiri sholat sunnah 2 rakaat. Sudah 6. Kemudian disebutkan 2 rakaat ba'dal maghrib. Salat maghrib ya, sebelum mulai kajian kita salat sunnah. Berarti sudah 8. Kemudian 2 rakaat ba'dal isya. Habis isya nanti kita salat 2 rakaat. Sudah berapa? 10. Mana yang duanya disebutkan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, 2 rakaat sebelum subuh ini satu keutamaannya tadi pelengkap untuk dapat rumah di surga. Ada keutamaan lain, dia lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini lagi-lagi tentang keimanan, janji-janji keimanan. Kita perlu ingat hidup kita pendek. Saya pun masih ingat persis masa-masa kecil. Sekarang dulu kita di posisi sebagai anak, sekarang udah punya anak. Cepat. Entah sisanya masih sama seperti yang kita habiskan, mungkin 30 tahunan, atau sisanya lebih sedikit. Wallahu ta'ala a'lam. Ya kita berdoa semoga umurnya panjang tapi enggak sampai kepanjangan pada akhirnya fikun. Yang kedua dipenuhi dengan keberkahan. Rata-rata umat ini umurnya berapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya, ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari situ. Boleh kita minta ya Allah, minta 100, tak pikun, sah-sah saja. Karena biasanya di atas umur 4-50 itu orang-orang itu berkecukupan. Dulu pas masih muda belum menikmati ya Allah, lagi babak belurnya merintis. Pas sudah tua gigi pada jatuh, nggak enak juga makan banyak ya kan. Lalu kasih bonus. Nabi SAW banyak para sahabat di 60-an. Ya Allah kasih 100, boleh. Masih banyak orang umur 100, walaupun kalau kita nyarinya di per RT sudah susah. Tapi secara kalau kita lihat informasi masih banyak. Misal beberapa tempat di Cina itu masih didapati 80, 90, 100. Nah di antara tipsnya mereka rajin jalan, terus tidak mau stres. Nah kenapa orang stres?
terlalu banyak mengingat masa lalu. Kadang-kadang naik motor, naik mobil keingat yang memalukan, mungkin dulu kita dimarahin orang atau gimana, tetap juga nyakit, konselit rasanya. Sudah lupakanlah, sudah lewat, move on. Yang kedua, yang bikin apa? Kita stres apa? Terlalu mengkhawatirkan masa depan. Oh nanti gimana, besok gimana? Oh katanya tahun depan ada pengurangan karyawan, kena enggak? Padahal masih 1 tahun. Dari sekarang dia kepikiran terus. Yang ketiga, tidak menikmati masa sekarang. Yang tiga ini. Yang ada sekarang itu yang bisa kita nikmati. Besok dan seterusnya hanya angan-angan, betul ya? Walaupun di rumah itu ada 1 koper duit, habis ini kita tidur, tidak bisa kok makan berapa, penutupnya 1 piring lah. Apakah ini akan kita pakai atau enggak? Wallahu a'lam. Kalau alhamdulillahilladzi ahyana, masih bangun, masih bisa. Kalau enggak, ini diwariskan dengan sebaik-baiknya. Jadi 3 ini yang harus kita, masa lalu sudahlah. Kalaupun ada yang teringat lalu mendorong kita untuk berbenah, ada manfaatnya. Kalau ternyata bikin kita sakit lagi, gak usah. Masa depan serahkan sama Allah. Nitip ya Allah, titip ya Allah. Belum terjangkau, titip aja, ya kan? Yang sekarang nikmati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, satu hari masuk ke rumah istrinya, tanya, ada makanan berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan di tempat hidangan, bahasa kita lah, ada nasi dan lauknya cuka. Cuka ini kan boleh semprot dikit-dikit ya, bukan lauk inti, betul nggak? Ada nggak kita cuka yang jadi lauk inti? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pentingnya kita menikmati masa kini yang sekarang. Ni'mal idam al-khal, lauk yang paling enak dicuka. Orang kalau nggak tahu kisahnya, nanti main cuka aja dia. Artinya ini makna yang paling dalam. Sekarang memang ini yang ada, berarti ini yang paling enak. Bahayanya kalau kita makan sambil scroll lauknya tetangga, itu yang bikin sakit. Wah, dia makan daging, saya makan. Makanya akhirnya orang canda, sebenarnya bikin darah tinggi itu apa sih? Banyak makan daging atau sayur terus? Hah? Itu saya makan daging tiap hari, santai-santai aja. Itu tetangga saya dimasakin daging sayur 1 bulan, dilempar pancinya katanya. Berarti itu yang darah tinggi. Jadinya begitu, karena tidak menikmati masa yang sekarang. Jadi 3 itu hal sederhana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, jangan sampai kita tidak bisa menerapkan. Kemudian sholat sunnah yang sangat afdol berikutnya, sholat duha. Sholat duha itu ringan, tapi karena waktunya di waktu kerja, banyak kita nggak sempat, betul ya? Kecuali ya mungkin dia sudah nggak terbebani sama aktivitas kerja, dia pegang remote, terserah dia mau sholat seberapa banyak kan, tinggal dapat laporan. Tapi yang masih diawasi, harus kejar target dan seterusnya, kadang-kadang duhanya lewat, padahal kan pendek waktunya. Nah, di antara yang bagus kita praktikkan sama-sama sunnah, kita sholat duha. Habis sholat duha itu istighfar 70 atau 100 kali. Ini 2 amalan, bukan digabungkan, tapi masing-masing punya dalil. Hanya penempatannya karena sama-sama mutlak, betul ya? Kadang kita istighfar lupa, Nabi SAW istighfar 70 atau 100 kali. Ini yang membuka pintu rezeki. Percaya, sesulit apapun masalah, kita nggak tahu ke depan seperti apa. Jalan ikhtiar itu tidak selalu dengan pekerjaan yang kita tekuni, tapi istighfar itu mengiringi. Ketika ada orang susah, bahkan 2 datang ke Imam Hasan al-Basri, dia mengatakan, mengeluhkan al-faqr. Faqr itu betul-betul melarat, fakir ya. Ada miskin, ada fakir. Apa kata Hasan al-Basri? Enggak mau dia kasih nasihat panjang, ikut seminar ini, ikut macam-macam, enggak. Kata dia, istaghfirullah. Dah 1 detik solusinya.
Mungkin dia mengeluh panjang, istighfar saja. Di hadisnya Nabi SAW 70-100 kali. Di sholat duha selesai, wah masih ada waktu, coba seperti zikir subhanallah 100. Selesai. Tekuni, dapat pahala, dapat faedah lainnya. Datang lagi orang yang kebunnya tandus, ya, tidak terurus, sampai ada juga yang hujan gak turun-turun, istighfar. Gak punya anak, sudah lama menikah, istighfirullah, istighfar. Baik, sholat duha. Nah di sini disebutkan sholat duha ini di antara yang disebutkan di kitab kita halaman 47, ini pahalanya setara dengan sedekah 360. Maksudnya apa? Persendian kita ini kurang lebih segitu. Dan setiap persendian yang Allah kasih kemudahan untuk bergerak, dan bergerak ini anugerah Allah. Kalau ada satu sendi yang terkunci, susahnya minta ampun, betul nggak? Misal salah tidur, bangun-bangun leher ini susah. Kalau mau belok harus sama badan. Itu masya Allah, kita betul-betul nggak nyaman. Nah, dengan sholat duha seakan-akan kita membayarkan untuk sendi-sendi yang Allah gerakkan setiap hari. Nah, di dalam hadis yang lain, dengan apa? Tasbih, takbir, tahmid itu dinilai sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika anak Adam terbangun, maka setiap sulamanya itu, persendian-persendian yang banyak itu membutuhkan sedekah. Dengan apa? Tasbih yang diucapkan subhanallah dinilai sedekah, amar ma'ruf nahi munkar dinilai sedekah, ya. Kemudian wa yujzi'u, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mau ringkas simpel, cukup dengan 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Baik. Kemudian kita ambil sedikit lagi. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ausani khalili." Kekasihku memberikan wasiat berharga untukku. Apa wasiatnya? Bi thalathah. 3 wasiatnya. Yang pertama, bisyam thalathati ayyam. Puasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bid. Tanggal berapa? 5, 6, 7, begitu. Ayyamul bid 6, 13 atau 5. Ayyamul bid apa? Nyebutnya ayam karena puasanya di siangnya, betul ya? Tapi yang bidnya apa? Malamnya. Malam yang bulannya paling terang, kan gitu. Tapi puasanya di siangnya, gitu. Indikasinya di malamnya. Ini kalau kita mau belajar puasa, yang paling simpel itu mulai dari ayyamul bid. Karena paling sedikit 3 sebulan. Kalau Senin Kemis totalnya berapa? Sebulan. Ya kan? Kalikan 4, 8. Kalau sudah lancar ayyamul bid, lanjut ke Senin Kamis terus. Kalau sudah 40 ke atas, Daud sudah. Ada yang ambil Daud di sini? Puasa Daud? Atau makin tua makin jadi kulinernya? Ini opsional karena toh hukumnya tidak wajib. Tapi puasa ini ternyata diminati oleh banyak orang sekarang. Dulu di zaman kita masih menuntut ilmu, jarang kita melihat menyapa orang dia puasa Senin Kemis. Orang-orang tertentu. Sekarang enggak, orang yang rajin ngaji, yang jarang muncul di pengajian, yang sibuk kerja itu puasa. Apalagi ibu-ibu tuh pada puasa. Ibu tuh sering kajian pagi kan, termasuk Senin Kemis kalau Balikpapan, pada puasa. Dan ternyata mereka merasakan manfaat ke hati, manfaat ke fisik. Itu puasa. Baik, kemudian wasiat kedua, 2 rakaat duha, kemudian witir sebelum tidur. Ini wasiatnya khusus untuk Abu Hurairah karena peluang beliau witir sebelum tidur lebih besar dibandingkan di akhir malam. Nah, bagi yang serupa, misalkan kadang-kadang bangun sebelum subuh, kadang-kadang enggak, ambil aman sebelum tidur saja. Wallahu a'lam. Kita adzan ya. Baik, fadhol.
Bismillah, barakallahu fikum. Kita ambil sedikit sisa judul kita malam ini, yaitu yang ketiga, sholat sunnah qabla asar. Jadi kalau qabla, qabliyah, kalau ba'da, ba'diyah. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadis, rahimallahu mura'an, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba shalla qabla al-asri arba'an. Dia salat sebelum sholat fardu asar 4 rakaat. Ini yang jarang, karena kalau kita lihat kalau suasana hariannya santai, biasanya dia tipe yang tidur siang. Nah, dibangunin sama azan. Dari loading ke wudhu, dari wudhu ke masjid sudah lepas. Yang kedua, tipe tegang, biasanya asar itu sudah transisi dari terporsir kerja, mau sudah 8 jam, mikirnya sudah rumah. Jam berapa sampai rumah? Jalanan macet, anak-anak nunggu minta antar jalan. Akhirnya apa? Udah loyo, syukur-syukur tidak masbuk. Kita lihat di kantor-kantor ya, kalau kita isi kajian, misalkan kajiannya ba'dal asar, itu suasananya sempit sekali. Ketika qomat masih banyak yang wudu. Sedikit bisa dihitung yang sudah masuk masjid sebelum iqamah. Tapi ini kita upayakan. Kemudian yang keempat, Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan kaitannya dengan sholat sunnah sebelum maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sholat sunnahlah qobliyah maghrib. Qala fi tsanitsah, yang ketiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan liman sya. Jadi diulangi bagi yang mau. Makanya sunnah. Kemudian salat sunnah sebelum Isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan baina kulli adzanaini, di antara setiap azan, maksudnya azan dan iqamah, salatun. Itu semuanya ada salat. Ya, antara azan dan iqamah. Baik. Kemudian diulang lagi antara azan iqamah salat, antara azan dan iqamah salat. Yang ketiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagi yang mau. Maka sunnah. Al-Imam An-Nawawi sebagai khitam penutup, beliau mengatakan ini maksud dengan 2 adzan, tentu adzan dan iqamah. Maka pada bahasan kita kemarin sebelumnya dikiaskan azan atau iqamah dengan azan. Jika ada yang bertanya kepada lajnah daimah, kalau ada azan kita kan balas Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar sampai selesai. Kalau iqamah gimana? Katanya boleh dikiaskan dengan azan. Kita mengikuti menjawab iqamah, bisa seperti itu. Baik. Nah, jadi makanya disebut ya, adzan itu adzan, iqamah juga bisa disebut sebagai adzan. Iqamah dan adzan disebut 2 adzan. Baik, barakallahu fikum. Pas waktu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini, karena bagaimanapun kita berharap ini bisa menjadi tambahan pahala kita, pemberat timbangan kita, dan menutupi apa-apa yang kurang pada amalan yang fardu atau wajib. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.